Kisah tentang pohon apel. Alkisah ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon. "Aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Jualah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua." Bocah yang telah berumur itu melanjutkan, "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang.
Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia. Cek sound, suara saya sudah terdengar teman-teman? Sudah, Pak. Oke, jelas ya? Jelas. Untuk slide-nya sudah nampak? Sudah. Oke. Mudah-mudahan masih loading. Baik. Sambil nunggu slide-nya muncul, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ada yang nggak sehat hari ini siapa? Tanggal 21. Ada yang nggak sehat hari ini? Kantongnya terutama. Kantongnya sehat semua. Siapa yang udah tanggal 21 kantongnya sudah mulai kembang kempis? Harus jajan, dan seterusnya harus beri pulsa, dan seterusnya. Oke teman-teman semua, slide-nya sudah muncul. Hari ini kita masuk di pertemuan ke berapa ya? Sebentar. Ke-6 ya. Mohon izin kalau ada yang salah ya, tolong diperbaiki. Kita masuk di pertemuan ke-6. Pertemuan yang akan kita bahas adalah tentang strategi marketing ya. Jadi setelah teman-teman di pertemuan 1 sampai dengan 5 sudah memahami konsep-konsep dasar berwirausaha, akan sudah mulai teman-teman dengan kelompoknya masing-masing, insya Allah ya, sudah mulai membuat beberapa konsep untuk rencana bisnis model kanvasnya, rencana ide bisnis. Sekarang tiba saatnya kita akan belajar strategi marketing. Saya percaya bahwa teman-teman di semester 7 ini
pastinya sudah pernah dapat mata kuliah dasar pemasaran ya. Insya Allah materi yang saya sampaikan tidak berseberangan dengan materi dasar pemasaran ya. Saya akan menyampaikan marketing tools atau strategi marketing secara praktis ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang dilihat di screen, marketing ini nanti kita akan bahas dalam 4 kali bahasan. 4 kali ya, banyak banget ya. Ya, 4 kali, karena apapun bisnisnya, ya apapun yang kita siapkan produknya atau dimanapun teman-teman bekerja, bagian terpenting ujung tombak dari sebuah perusahaan adalah pemasaran atau marketing ya. Jadi pertemuan 6 dan 7 hari ini sama pekan depan kita akan belajar tentang bagaimana kita merencanakan strategi marketing, toolsnya itu berarti properti-propertinya apa aja. Lalu pertemuan ketujuhnya bagaimana kita meng-create strategi yang kreatif ya, sehingga produk atau jasa yang kita tawarkan itu menarik konsumen. Lalu nanti setelah UTS itu nanti akan kita bahas khusus untuk digital marketingnya ya. Jadi digital marketingnya saya taruh di belakang. Kenapa saya taruh di belakang? Karena Anda pahami dulu fondasinya, dasar-dasarnya marketingnya, dasar-dasar kreativitas marketingnya, bedanya marketing, branding sama advertising itu di mana ya. Supaya teman-teman nggak ujuk-ujuk main digital marketing tapi nggak ngerti tentang apa itu marketing sesungguhnya. Jadi paham ya, jadi marketingnya ini cukup banyak. 2 pokok bahasan di awal tentang dasar-dasarnya, lalu digitalnya di pertemuan 12 dan 13 ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang di marketing mix itu ada 4P teman-teman. Masih ingat ya? Coba siapa yang bisa sebutkan, bantuin 4P yang ada di strategi pemasaran. 4P, pasti udah pernah belajar lah. 4P itu apa aja? Yo, siapa di sini yang sudah on cam? Peti mungkin 4P apa aja waktu belajar strategi pemasaran? 4P. Pak. 4P ya. Apa aja 4P? Yang pertama itu apa namanya? Harga, price ya. Benar nggak Pak? Terus? Iya benar. Produk, place atau tempat, promosi sama promosi. Oke, jawabannya benar Terpeti ya, tapi susunannya salah. Yang pertama itu bukan harga. Yang pertama itu produknya dulu ya. Produknya dulu harus ada. Jangan harganya. Jangan bikin harga dulu produknya nggak ada. Produk dulu. Iya, maksudnya itu gitu, Pak. Produk. Iya. Saya lurusin, jawabannya sudah betul, tapi susunannya masih salah ya. Produknya dulu ya. Produknya dulu di-create, diciptakan, baru tentukan harganya, price-nya. Habis produk sama price, yang ketiga cari tempatnya, place-nya. Ya, place-nya bisa pakai marketplace atau pakai offline ya. Baru yang keempat adalah promosinya ya. Nah, kita akan bahas secara keseluruhan, secara umum ya. 2 materi dulu, produk sama price-nya secara praktek ya, secara praktisnya. Teorinya mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ya, insya Allah pasti sudah dapat. Nah, sekarang saya akan sedikit berbeda. Nah, teman-teman, kenapa marketing itu sebagai dasar fundamental, ya, dasar fundamental dari apapun bisnisnya, dimanapun teman-teman kerja nanti, insya Allah, ya, kan opsi pilihan pasti ada 2 ya, opsi bekerja atau opsi berwirausaha. Jadi walaupun teman-teman berwirausaha ataupun teman-teman bekerja, pasti ujung tombak perusahaan itu adalah marketing. Dasarnya itu pasti marketing. Jadi jangan pesan saya mah buat teman-teman semua yang masih muda ini, jangan alergi dengan kata marketing. Orang yang menguasai marketing itu dia akan menguasai medan perang. Ibarat kalau menguasai medan perang, dia akan menguasai seluk-beluk perusahaannya, baik di dalam maupun di luar. Karena marketing medan perang itu menguasai produknya, menguasai kompetitornya juga. Jadi biasanya teman-teman yang menguasai marketing, begitu di lapangan dia akan struggle, dia akan kuat, dan dia akan bisa ditempatkan di mana saja sehingga dia siap untuk jadi leader biasanya. Jadi orang-orang marketing ini biasanya siap untuk jadi leader ya. Leader itu artinya jadi pemimpin.
fundamentalnya seperti apa. Nah, kita akan masuk ke dulu ya. Nah, kata kunci pertama adalah teman-teman yang harus diingat dimanapun teman-teman bekerja ya, atau apapun bisnis teman-teman, kata kuncinya ini nih. Bisa baca nggak teman-teman? Apa nih kata kuncinya? Semua merek rawan lenyap. Ya, sekali lagi ya. Semua merek, apapun mereknya, apapun produknya, itu rawan lenyap, bisa hilang. Coba teman-teman masih ingat nggak zamannya dulu pasti pernah mengenal yang namanya BlackBerry. Tahu nggak BlackBerry? Masih ingat nggak BBM? Masih inget, Pak. Sekarang kemana? Nggak ada kan? Sebagus apapun, secanggih apapun waktu itu BBM, kalah sama smartphone. Terus masih ingat nggak di masa sebelumnya ada handphone yang namanya Nokia. Yang Nokia itu canggih banget, orang udah bilang connecting people katanya. Tapi sekarang masih ada Nokia. Ada, tapi nggak besar. Jadi apapun mereknya, semua merek rawan lenyap. Ingat ya, rawan lenyap ketika tidak dirawat dengan serius. Merek-merek besar yang dibangun puluhan tahun bisa sirna digilas merek-merek pendatang baru. Coba bayangin Sevel, ada yang tahu Sevel? Singkatan apa? Itu ada minimarket yang namanya Sevel, 7-Eleven, mana? Sudah nggak ada. Terus Matahari sudah mulai pelan-pelan menghilang. Apalagi coba mall yang besar-besar selain Matahari. Coba Ramayana masih ada. Apalagi coba taksi dulu apa ya? Taksi yang pertama kali atau taksi yang warnanya kuning, masih ingat teman-teman dulu? Presiden taksi udah ada sekarang. Kosti udah ada sekarang. Ya, banyak produk, banyak merek yang dulunya besar, dibangunnya dengan puluhan tahun, dengan biaya yang besar, digilas oleh merek-merek pendatang baru yang lebih responsif. Jadi kata kuncinya adalah di sini teman-teman. Jadi kata kunci ketika nanti belajar marketing adalah strategi marketingnya harus bisa menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi ini. Ya, di era disruption ini. Kata kuncinya itu ya. Jadi sekali lagi, ketika merencanakan strategi marketing, kata kuncinya adalah strateginya harus responsif menjawab kebutuhan konsumen, bukan keinginan konsumen. Karena beda kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan orang satu kali beli selesai. Tapi kalau kebutuhan orang akan menjadi repeat order. Ya, menjadi sebuah apa ya ibaratnya kalau sudah suka, sudah butuh, dia akan beli lagi. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan satu kali beli selesai. Ya, sekarang kita masuk ya. Nah, sekarang market itu yang teman-teman harus catat adalah kebutuhan manusia itu semuanya sama, teman-teman. Ya, kalau dilihat dari Abraham Maslow, ini teori human motivation, kebutuhan manusia itu segitiga yang ada di bawah, teman-teman. Sama. Kebutuhan sandang, pangan, papan, semua sama. Semua butuh sandang, semua butuh pangan, semua butuh papan. Betul nggak? Masih betul ya? Lalu setelah sandang, pangan, papan terpenuhi, sandang itu kan berarti pakaian. Pangan itu berarti makanan, papan itu berarti rumah. Setelah sandang, pangan, papan terpenuhi, biasanya habis fisiologis manusia itu butuh apa? Butuh keamanan, butuh security, butuh kenyamanan, lalu butuh hubungan sosial, lalu butuh untuk dihargai, lalu butuh untuk aktualisasi diri. Semua manusia, kebutuhan manusianya sama. Ini yang dikasih benang merah ya kalau teman-teman menjadi seorang marketing, semuanya sama ini. Yang membedakan adalah $TN. Ya, $TN. Yang membedakan adalah yang pertama adalah produk yang diinginkan pasti beda-beda. Fetty sama Lisa pasti produknya nggak tentu sama. Putri juga demikian. Sukanya produk A, sukanya produk B. Ya. Terus yang membedakan apa lagi? Kualitasnya. Kualitasnya pasti mintanya yang beda-beda. Kualitas yang ukurannya HESMA sama kualitas ukurannya IJA atau ISE pasti beda. Karena kualitas itu punya nilai di masing-masing personality. Lalu yang ketiga yang membedakan apa? Dolar. Dolar itu harga. Ya. Harga itu bisa dibedakan tergantung dari segmentasi konsumennya.
Kalau dia yang middle up artinya menengah ke atas, biaya berapapun dia pasti beli. Sementara kalau uangnya pas-pasan, middle up pasti dia lihat harganya. Contoh misalkan, kalau saya tanya sama Hesma misalkan, Hesma kalau lagi makan di rumah makan, ya makan di rumah makan, Hesma begitu lihat menu, ya ada Kang minta menunya, begitu dilihat daftar harga yang pertama dilihat adalah yang sebelah kiri atau sebelah kanan, Hesma? Iya, Pak. Kalau Hesma lagi makan di rumah makan, Iya. begitu dilihat daftar menu, yang dilihat sama Hesma yang bagian kiri atau yang bagian kanan? Bagian kanan. Iya, bagian kanan. Bagian kanan tuh apa, Hes? Makanan. Bagian kanan itu harga. Oh iya. Artinya karakternya Hesma ini karakter yang middle low, menengah ke bawah. Jadi kalau mau makan dia nggak lihat menunya, tapi yang dilihat harganya berapa ya. Nah itu yang membedakan manusia. Ada lagi karakter manusia yang middle up, dia nggak penting harganya. Jadi yang dia lihat adalah menunya, dia nggak peduli yang ada di sebelah kanan. Nah ini aja sudah menggambarkan perbedaan. Jadi yang membedakan, jadi sekali lagi teman-teman ya, yang harus diingat adalah benang merahnya ketika nanti teman-teman bekerja dimanapun ya, marketing itu kebutuhan semua manusia sama. Tadi ya, itu ada segitiga di bawah ya. Sandang, pangan, papan, keamanan sosial, harga diri, aktualisasi diri, semua sama. Sama semuanya. Yang membedakan adalah apa? Produknya. Produknya masing-masing itu pasti maunya beda. Hesma maunya produk A, pasti Gina maunya produk B. Ya. Yang kedua kualitasnya. Kualitas yang Hesma mau pasti beda dengan kualitas yang Ise mau. Kualitas yang Peti mau pasti beda. Begitu juga tentang tadi harga. Ya, harga yang membedakan. Terus yang keempat apa teman-teman? T itu adalah waktu. Waktu apa? Waktu barang itu sampai. Ya, manusia atau kita lebih senang orang itu ketika pesan dia langsung datang. Ya nggak ada proses delay, nggak ada proses menunggu. Nah, makin cepat pelayanan itu diterima oleh konsumen, makin senang dia. Itu T waktu. Dan yang kelima adalah N itu nature. Nature itu sekarang sedang trennya bahwa produk yang kembali ke alam itu disenangi sama banyak orang. Ya, jadi dia tidak meninggalkan sampah. Itu nature. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Sebelum kita masuk ke gimana caranya membuat strategi marketing. Ya, jadi ini dipahami dulu ya. Ini dipahami dulu bahwa kebutuhan manusia sama, yang membedakan adalah produknya, kualitasnya, harganya, waktunya, dan nature-nya. Nature itu tadi produknya ramah lingkungan nggak nature gitu ya. Kalau nggak ramah lingkungan sekarang banyak yang nggak disukai oleh konsumen. Dia harus ramah lingkungan. Ya, oke sampai di sini ada pertanyaan. Nah, berikutnya, tolong lihat di sebelahnya ada SHE. SHE ini artinya makin tinggi sosialnya, makin tinggi harga dirinya, makin tinggi egonya, maka produk kualitas harga waktu yang diharapkan juga makin sempurna. Makanya tanda panahnya ke atas. Ya, makin tinggi tingkat sosial masyarakat, makin tinggi tingkat sosial konsumen, makin tinggi tingkat sosial kita, maka makin tinggi pula harga dirinya. Makin tinggi pula rasa individualismenya, ya individual need-nya, keinginan individualnya makin tinggi egonya, sehingga makin mengukur dia produknya harus makin baik, kualitasnya makin baik, harganya juga harus makin baik. Begitu juga waktunya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini penting ya. Ini satu slide ini bisa jadi 10 soal UTS nih ya. Satu slide ini. Karena ini terjemahannya banyak di sini. Oke, coba saya tanya sama Putri, Teh Putri. Teh Putri. Iya, Pak. Oke, kalau menurut teori human motivation Abraham Maslow itu kebutuhan manusia yang sama itu apa, Teh? Ya, itu di gambar ada. Menurut Abraham Maslow, teori human motivation, kebutuhan manusia yang sama itu apa aja? Ayo. Saya bocorin soal UTS nih. Ayo, apa coba? Itu produk, kualitas, harga, waktu, dan nature. Alah, itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Pertanyaan saya ya teman-teman. Menurut Abraham Maslow,
Ya, kebutuhan manusia itu sama. Nah, yang sama itu apa aja? Itu ada di segitiga yang warna kuning, teman-teman. Ada yang bisa bantu Putri? Putri bisa jawab? Keamanan dan fisiologis. Aduh. Teman-teman, kebutuhan manusia yang sama itu dimulai dari kebutuhan fisiologis. Apa sandang, pangan, papan. Semua sama. Butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Betul nggak, Putri? Betul. Semua sama. Setelah itu dibutuhkan dipenuhi, baru dia naik. Ingin secure, ingin aman rumahnya. Lalu naik lagi, ingin sosialisasi, ingin harga dirinya dihargai, ingin aktualisasi diri. Jadi Abraham Maslow itu yang menyebutkan bahwa kebutuhan manusia sama itu dilihat dari sandang, pangan, papan, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Baru yang membedakan apa, Putri tadi? Yang membedakan ada di P, Q, S, T, M. Produk, kualitas, apalagi Putri? Harga, waktu, dan nature. Oke, kalau Fetty, waktu itu maksudnya apa, Fet? Fetty, Kenapa, Pak? waktu itu maksudnya apa, Fet? Waktu datangnya Waktu. barang. Yes, waktu barang itu diterima di konsumen. Makin cepat waktunya, orang makin puas. Oke, kalau Lisa, nature itu maksudnya apa, nature? Lisa. Tetot. Baik, lanjut teman-teman ya. Jadi dipahami dulu ya ini. Oke, yang berikutnya adalah sedikit teori ya. Saya mengulang sedikit, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Nanti saya nggak jelaskan ini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya cuma kasih benang merahnya aja, definisi pemasaran ya. Di sini definisi pemasaran ya. Pemasaran itu adalah komunikasi yang terpadu. Berarti komunikasi harus dua arah ya. Harus dua arah, nggak bisa satu arah. Memuaskan kebutuhan dari konsumen. Nah, di sini warna merahnya. Pemasaran adalah dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Jadi fokusnya adalah kebutuhan dulu, teman-teman. Jadi kita lihat bagaimana strategi marketing kita bisa memenuhi hasrat kebutuhan konsumen. Ya, seorang manusia membutuhkan air dalam kebutuhan dahaganya. Biasanya gitu kan, butuh minum untuk menghilangkan hausnya. Tapi berikutnya orang jadi ingin bawa air, ya, bawa merek A misalkan, dibawa kemana-mana tuh botol kan, gitu. Itu jadi keinginan. Ya, jadi pemasar ini sebaiknya pengetahuannya harus punya konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan, sekali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Ya. Masih teman-teman agak bete juga nih. Ini belajar marketing, iya. Jadi fondasinya teman-teman ketika menyusun strategi marketing, strategi ini harus bisa memenuhi dua hal ini. Dan jangan dibalik, kebutuhan dulu baru keinginan. Karena kalau orang sudah butuh, nanti dia naik level jadi ingin. Ya, nggak bisa langsung ingin dulu, pasti butuh dulu. Ya, dia butuh sesuatu. Nah, sejarah pemasaran saya nggak bahas, teman-teman ya, nanti tolong dibaca sendiri ini. Sejarahnya ini textbook ya, teman-teman bisa lihat. Saya lanjutkan aja ya. Sekali lagi, marketing awalnya tak lebih dari aktivitas bisnis sederhana. Ini sejarah pemasaran, ada beberapa slide. Ini saya lewatkan aja. Teman-teman silakan disimak sendiri teksnya ya. Fokus pada benang merahnya ya, yang sudah saya kasih warna merah. Kalau tadi pemenuhan kebutuhan, kalau ini ditulisnya pendekatannya secara sosiologis ya, disebut market. Market itu pasar ya. Nah, kalau saya langsung ke material dari promo. Nah, gini teman-teman semua ya. Sampai di sini sudah jelas ya, teorinya saya lewatin. Ini ada 4 slide, saya tinggal aja. Nah, sekarang tolong dilihat slide-nya teman-teman. Ya. Dalam dunia bisnis atau marketing ada istilah yang namanya advertising, marketing, sama branding. Ada yang bisa bantu? Terjemahannya bahasa Indonesianya apa? Advertising, marketing, sama branding. Ayo.
Pak Wildan, Silakan. Pak. Ya, mangga Wildan. Dari Kang mulai Wildan. branding kali Pak ya. Kenapa? Nah, branding ini bagaimana caranya kita itu membuat brand untuk produk kita sendiri gitu Pak. Jadi Oke. membangun brand. Oke. Brand itu merek Alasannya? Pak. Brand itu merek. Oke. Kalau marketing? Iya. Marketing itu Marketing, pemasaran Kang Wildan? Pak. Jadi cara yang Pemasaran. dilakukan untuk memasarkan. Iya. Oke. Kalau advertising? Iklan Pak atau media promosi. Oke, good Wildan. Berarti Wildan sudah paham. Wildan udah kerja belum? Jangan-jangan Kang Wildan orang marketing nih. Iya Pak. Kang Wildan sudah keren Kang Wildan ya. Ya. Udah berapa lama Kang di marketing? Enggak Pak. Oh enggak. Enggak mungkin karena Oh ya, oke. Karena udah tahu pelajarannya ya atau sudah mengetahui cara-caranya. Oke, makasih Kang Wildan ya. Jadi, teman-teman, ketika membangun bisnis atau ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, biasanya ada 3 istilah yang sering ngejebak kita. Ada advertising, ada marketing, ada branding. Ya, tadi benar tuh yang jawaban dari Wildan ya, advertising itu hubungannya dengan dunia iklan. Ya, pasang spanduk, bikin iklan itu namanya advertising ya. Pasang buat brosur itu advertising. Nah, kalau marketing bagaimana cara ya, kita memasarkan produk. Marketing ya, pemasaran. Nah, yang ketiga adalah branding. Nah, mana yang menurut Anda yang paling penting? Banyak orang terjebak di advertising. Jadi dia merancang semuanya dulu baru memasarkan. Ya, brandingnya terakhir. Padahal tahapan yang sebetulnya adalah dari atas ke bawah. Makanya ini branding ada paling tinggi. Ya, ciptakan brandnya dulu supaya brandnya dikenal. Bagaimana supaya dikenal dan baru kita bahas. Setelah itu baru buatkan strategi marketingnya, baru siapkan toolsnya. Toolsnya itu berarti properti advertising. Ya, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, banyak yang memilih advertising tadi ya, tapi ternyata ini yang membedakan produk yang bagus dengan yang tidak ya. Jadi yang membedakan produk yang bagus dengan yang tidak adalah bukan advertising tapi brandingnya. Ya. Gambarnya ini sederhana ya, ini branding sama marketing. Faktanya advertising itu hanyalah sebagian kecil dari sebuah strategi marketing. Ya, jadi kalau ibarat perang ya, Kang Wildan kalau laki-laki ibarat perang, advertising itu peluru yang nanti ditembakkan ke calon konsumen. Dor, begitu kena konsumennya dia beli. Sekali lagi ya, advertising itu adalah peluru. Peluru yang dilempar, peluru yang ditembakkan, peluru yang dipanahkan atau busur panah yang dilepaskan kena sasaran. Konsumen yang kena sasaran berarti dia adalah sasaran yang kemudian dia akan membeli produk kita. Itu advertising. Jadi advertising itu jadi ibarat sebuah perang. Advertising itu adalah pelurunya. Kasih brosurnya, pasang iklannya, bikin tagline-nya, bikin jingle-nya itu advertising. Ya. Nah, sebelum melakukan menembak pelurunya supaya konsumen kena, kita harus merancang strateginya dulu. Jadi jangan langsung bawa peluru datang ke medan perang terus semua musuh ditembakin, semua konsumen ditembakin, nggak gitu ya. Itu namanya membabi buta. Ya. Jadi apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor itu yang disebut sebagai branding. It's who you are. Ya. Siapa kamu itu namanya branding. Jadi kalau ingat air mineral pasti ingat siapa, merek A misalkan. Oh itu berarti brandingnya. Ingat mie instan, ingat siapa, itu berarti brandingnya. Keberhasilan menanamkan sebuah brand. Misalkan apapun makannya, minumnya, apa coba? botol sosro. Nah, kan dapet tuh ya. Ya, yang merah warnanya apa? Merah dan berani misalkan apa? Ayo apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Selalu di depan apa? Yamaha. Nah, itu berarti ingat yang seperti itu ya. Mie instan apa mie instan?
Indomie. Sarimi, Pak. Nih, nah, Sarimi. kan? Enak Pak, lezat. Enak, lezat. Pagi-pagi ngurusin makanan sarapan ya. Nah, strategi branding itu harus seperti itu. Jadi kita harus membuat sebuah strategi bagaimana orang ingat sama produk kita dulu, baru kita siapkan pelurunya. Nah, teman-teman sekarang, sekalian nih, di sini sekarang kita masuk nih. Kita coba diskusi dulu ya. Saya mau tanya sama teman-teman semua, apa yang membuat konsumer itu membeli produk kita? Ada yang tahu nggak? Ayo. What makes consumer buy your product? Ada dua Siapa yang bisa kemungkinan, bantu? Pak. Ya, Ada dua Apakah? kemungkinan. Yang pertama adalah beli brand. Yang pertama beli brand dan yang kedua beli kualitas. Beli oke, brand itu beli makasih, merek. Kang. Iya. Beli merek, siap. Kalau kualitas berarti beli produk. Beli kualitasnya Beli gitu, produk. Pak. Jadi enggak. Iya. Iya. Kalau kualitas Berdasarkan- berarti kan dia lihat produknya. Produknya berkualitas baru dia beli kan gitu ya. Jadi yang pertama beli merek Betul, Pak. berarti dia lihat brandnya, yang kedua beli kualitas berarti dia lihat produknya. Oke, makasih Kang. Yang lain? Apa yang membuat konsumer itu membeli produk kita selain jawaban tadi? Ayo. Kenapa Anda belinya A? Kenapa Anda belinya B gitu? Kan ada apa namanya? Ada yang membuat Anda tertarik untuk membeli barang ini. Pak, saya beli karena harganya. Nah, harganya murah. Oh, berarti itu karena produknya. Kalau harga itu berarti hubungannya sama produk ya. Kalau nggak murah, gue nggak beli. Pak, beli karena barangnya bagus. Itu berarti karena produknya. Pak, beli karena enak rasanya. Berarti itu karena produknya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita merencanakan strategi marketing, kita perlu melakukan riset nih. Ya, riset kecil-kecilan bahwa konsumen membeli produk itu karena 3 hal, Kak ya. Kang itu. Yang pertama, konsumen itu membeli karena produknya. Betul tadi. Ya, karena produknya, kualitasnya, harganya, enaknya, itu produknya. Yang kedua, karena penjualnya. Kalau yang jual Kang Wildan, apapun gue beli dah. Nah, itu karena penjualnya. Dan yang ketiga, tadi benar tuh, karena perusahaannya, karena brandnya, karena mereknya. Nah, ya jadi sekali lagi, orang beli produk itu bisa karena barangnya, bisa karena yang jualnya, bisa karena perusahaannya. Nah, berarti ketika kita sedang merencanakan strategi marketing, kita harus berkaca ke sini nih. Karena orang beli karena produknya, berarti yang kita bangun adalah produk brandnya. Ya, bagaimana kita membangun produk brandnya dengan kuat supaya orang suka sama produk. Nah, kalau sukanya sama penjualnya berarti yang kita lakukan adalah personal brandnya. Personal brand sebagai ownernya misalnya. Dan yang ketiga, corporate brand. Ya, jadi branding itu ada 3 teman-teman ya, product brand, personal brand, sama corporate brand. Kalau product brand berarti yang kita branding, yang kita sikat adalah, yang kita jual adalah produknya. Kualitas produknya, apapun yang tentang produknya. Price-nya dan seterusnya. 4P ya, ada produk, ada price, ada place, itu namanya produknya. Nah, yang kedua, karena personalnya. Personal itu karena ownernya, karena pemilik bisnisnya. Yang ketiga, karena perusahaannya. Oke, sampai di sini ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Sebelum kita sikat nih strateginya secara detail. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya tanya sama teman-teman semua. UKM perlukah branding? Ayo. UKM perlukah branding? Siapa bisa bantu jawab? Sangat perlu, Pak. Oke, Kang Wildan, sangat perlu. Pertanyaannya Kang Wildan, saya tambahin nih lebih sulit. Sangat perlu? Iya pasti. Apapun produknya, apapun mereknya pasti perlu branding. Pertanyaannya kalau UKM, branding yang mana harus dinomorsatukan, Kang? Karena harus pilih dari tiga brand ini yang harus dilakukan oleh UKM, yang mana duluan, Kang? Lebih ke kualitas sih, Pak. Jadi lebih ke produknya dulu. Lebih ke produknya dulu. Oke, makasih Kang Wildan. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Masa yang kuliah cuma Kang Wildan doang? Yang lain belum mandi ya? Kang Wildan doang mukanya seger banget nih, Kang. Oh, mau cuci muka aja, Wil. Iya. Luar biasa ya kalau kuliah online ya. Pada belum mandi semua ya. Oke, anak saya juga kuliah belum mandi tuh. Padahal kalau kuliah belum mandi kan rasanya gimana, otaknya nggak bisa masuk ya. Nah, teman-teman semua menjawab tadi kasusnya yang sudah diselesaikan oleh Kang Wildan, simpel sederhana ya.
Di sini teman-teman banyak UKM terjebak di sini. Ya, termasuk jawaban Kang Wildan tadi ya. Saya coba jelaskan ya teman-teman. Misalkan Kang Wildan membuat sebuah produk baru. Ya, produknya baru nih, baru dibuat, belum dikenal sama mana-mana. Ya, belum dikenal orang produk baru. Nah, produk yang baru dibuat itu butuh effort yang luar biasa untuk mempromosikan produknya, Kang Wildan. Butuh biaya besar untuk iklan, untuk bikin brosur, untuk tester, untuk apa ya, untuk diskon dan yang lain-lainnya. Nah, berarti, di sini saya kasih solusi teman-teman. Kalau teman-teman masih baru bermain di newcomer, pendatang baru di bisnis, ya, jangan fokus di produk brand karena akan sangat memakan waktu dan biaya. Fokusnya di personal brandnya. Contoh, Kang Wildan umurnya berapa, Kang? Saya aja ngomong Kang Wildan aja. 21, Kang Wildan Pak. umurnya berapa? Baru 21 tahun. Oke, Kang Wildan. Amin. Insya Allah umurnya panjang, Kang Wildan ya. Nah, Amin. artinya selama 21 tahun, Kang Wildan sudah dikenal oleh banyak orang. Dimulai dari keluarganya sendiri, misalkan ada adik, kakak, bibi, om, tante, dan seterusnya. Ya. Terus yang kedua, teman-teman TK-nya, alumni TK-nya, kalau dia TK, alumni SD-nya, kalau dia SD. Terus teman-teman di Karang Tarunnya di kampungnya dia, teman-teman di SMP, kalau Wildan SMP atau di pondok, di SMA kalau Kang Wildan SMA atau SMK, begitu juga di kampus. Berarti Kang Wildan lebih dikenal oleh banyak orang dibanding kalau Kang Wildan punya produk baru. Produknya nggak dikenal. Jadi langkah pertama adalah lakukan personality branding nomor 1. Jadi kita buat pencitraan diri kita bahwa produk ini adalah miliknya Kang Wildan. Oh, Kang Wildan yang mana? Oh, Kang Wildan yang ini loh. Oh, Kang Wildan yang baik itu ya. Kang Wildan yang baik hati itu ya, tidak sombong itu ya. Nah, ini akan menjadi personality branding sehingga produk yang dibawa Kang Wildan akan dipercaya oleh orang lain. Ya, jadi banyak UKM-UKM yang produknya baru, newcomer, melakukan promosi jor-joran di sana, waktunya cukup panjang. Promosi itu nggak sebentar teman-teman ya. Marketing itu nggak seperti makan cabai ya, sekarang digigit langsung berasa pedes. Marketing itu sekarang ditawarin, belinya belum tentu sekarang. Bisa dia mikir-mikir dulu, bisa belinya bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, bangun personality branding. Nah, cara bangunnya nanti kita bahas ya. Sebelum kita bangun produk brand, kita lakukan yang namanya personality branding. Cukup jelas ya, jadi personality branding dulu, produk brand, kalau produknya sudah dikenal baru corporate brand. Pak, kalau kita mau tiga-tiganya gimana? Silakan. Kalau budgetnya besar, lakukan tiga-tiganya sekaligus bagus. Tapi kalau budgetnya nggak besar, saran saya lakukan yang nomor 2 dulu. Setelah kita ownernya sudah dikenal, ya di lingkungan tadi, lingkungan selama kita hidup, di lingkungan jamaah masjid, di lingkungan ibu-ibu pengajian, di lingkungan teman-teman arisan, baru kita lakukan perkenalan produk. Jadi kita dulu yang melakukan pencitraan sebelum produk. Nah, gimana caranya? Caranya begini teman-teman ya. Nah, kalau personal branding nanti kita lakukan berikutnya ya. Sekarang kita fokus. Bedanya branding sama marketing itu apa teman-teman? Ya, ketika teman-teman nanti punya sebuah perusahaan yang besar, pisahkan branding sama marketing. Jadi ibarat burung Raja Wali yang terbang itu punya 2 sayap yang besar. Sayap yang pertama itu yang disebut sebagai marketing, dan sayap yang kedua disebut sebagai branding. Branding dan marketing arahnya belum selling. Ya. Beda ya. Sekali lagi bedakan branding, marketing sama sell. Ya, arahnya beda. Nanti baru sell. Kalau sudah berhasil branding, marketing baru sell. Sell itu jualan. Bedanya apa marketing sama branding? Marketing itu bedanya adalah kalau melihat orang banyak, melihat pasar, ini adalah jumlah orang yang beli produk. Jadi ketika dia lihat orang kerumunan orang, ini pasti beli produk saya. Nah, itu namanya physical asset. Jadi kalau orang marketing ini nggak bisa ngelihat orang ngumpul banyak. Dia langsung aja jualan. Nah, ini marketing namanya. Jadi sekali lagi orang marketing itu ngelihat pasar. Pasar itu apa ya? Kumpulan orang, itu adalah orang yang nanti akan beli produk dia. Jadi dia membangun asetnya secara fisik. Fisik itu kan orangnya kelihatan. Sementara kalau branding itu ngelihat pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen.
Jadi kalau branding begitu ngelihat orang-orang banyak, gimana caranya merek punya saya itu masuk di kepalanya mereka. Gitu. Jadi keinget terus intangible asset. Ya, intangible itu artinya aset yang tidak terukur. Bedakan ya. Jadi kalau marketing asetnya terukur, kelihatan orangnya. Kalau branding, intangible aset-aset yang nantinya akan sangat panjang umurnya karena orang ingat terus. Contohnya Kak, tadi saya sebutkan, kalau teman-teman diminta menyebutkan 5 nama mie instan, yang disebutkan pertama kali itu adalah top of mind. Top of mind itu adalah keberhasilan branding. Ya, masuk di kepala. Nah, itu di kepala. Dia beli enggak, tapi diingat di kepala. Itu namanya branding. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, bedanya marketing sama branding. Ini serius nih, kalau nggak ngerti teman-teman nanti di perusahaan nanti jadi di ini ya, marketing branding sama enggak, beda. Jadi makanya ada orang bekerja di divisi marketing, ada orang bekerjanya di divisi branding. Kalau divisi marketing tadi mempersiapkan strategi gimana caranya orang beli produk, strategi gimana caranya orang beli produk. Kalau branding adalah gimana menciptakan sebuah strategi gimana orang mengingat produknya. Ya, mengingat produknya itu tadi pakai logo, pakai gambar, terus pakai jingle, pakai tagline. Makanya ayo kuliah di Latan sama Siro. Itu tagline. Ayo kuliah di Latan sama Siro. Terus dibombardir sehingga di kepalanya ingat ayo kuliah di Latan sama Siro. Batuk di komik aja. Nah, ya gitu ya. Terus apapun minumannya, teh botol sosro itu namanya brandingnya kuat. Selalu di depan Yamaha. Ya. Terus minum pasti nyangkut di kepala adalah Aqua misalkan. Itu branding. Pompa air Sanyo itu branding. Ya, sampai di sini paham ya. Ada pertanyaan bedakan branding dan marketing teman-teman mangga. Silakan kita diskusi aja. Nah, ini materi yang menarik loh teman-teman kalau sudah belajar marketing itu it's beautiful. Kita orang-orang yang kreatif ya. Nggak ada ya, kalau nggak ada. Nah, setelah branding sama marketing sudah dilakukan, baru tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu apa? Tahap yang ketiga adalah sales, jual. Jadi jangan lama-lama di marketing sama branding. Kalau orang sudah disasar, sudah dijebak, sudah masuk dalam jebakan Batman kita, baru kita tembak pakai peluru. Sales, jual. Beli nggak? Kalau nggak beli, gue tembak loh. Nah, kan gitu sales. Nah, ini sales. Jadi branding ini adalah stimulannya ya, stimulan. Stimulan ini umpannya. Nah, hasil dari branding ini persepsinya. Persepsi itu artinya asumsi konsumen terhadap sebuah produk ini. Oh iya ya, stimulannya keren nih, iklan-iklannya. Akhirnya persepsinya produk ini bagus sehingga dia langsung sales, beli. Makin kencang stimulannya, makin besar persepsinya, makin tingkat penjualannya tinggi. Contoh misalkan, siapa yang hobi main basket di sini? Ayo teman-teman. Siapa yang hobi main basket? Ada? Teddy. Iya Pak. Teddy main basket suka? Gak Oke, suka Teddy. Pak. Gak suka Ame. basket. Gak ada lapangannya. Nggak ada lapangannya. Oke, kita nanti main basket di kampus ya, Ted. Ayo sama saya, Ted. Teddy, tapi kalau laki-laki tahulah, kalau kita lempar bola ya, kita lempar ya, kita oper gitu ya. Atau kalau kita tendang bola lah, kalau kita main bola. Ketika bola itu mantul namanya kan rebound ya. Ya Teddy ya. Iya. Kalau kita lemparnya pelan, berarti mentalnya pelan atau kenceng, Ted? Pelan Baliknya juga, Pak. pelan juga. Kalau kita ngelemparnya kenceng, nendangnya kenceng, baliknya kenceng nggak, Ted? Kenceng juga, Pak. Nah, itu namanya rebound. Begitu juga dengan sisi marketing. Jadi kalau brandingnya kuat, persepsi orang akan sangat kuat. Ya. Jadi benar-benar nih, kalau stimulan lemparannya kencang, bertubi-tubi dan seterusnya, persepsi orang terhadap produk ini bagus. Sehingga mereka langsung beli. Jadi jangan berharap orang beli kalau branding sama marketingnya nggak dahsyat. Oke, Teddy paham ya? Ed? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau kita menjadi pemilik bisnis, ingin orang beli, berarti kita harus tinggikan proses branding sama marketingnya. Hajar terus beleh gitu. Marketing is never die. Nggak ada matinya. Ya. Nah, inventorinya apa? Ya, yang harus disimulan. Pertama harus punya logo. Logonya harus eye catching, logonya harus menarik. Contohnya logo Nike. Nike kan logonya cuma gambar
Apa coba Nike itu logonya gambar apa coba? Ada yang tahu nggak Nike? Gambar ini Pak kayak cek Checklist. itu kan. Itu Checklist. orang senyum. Iya, Orang bibir senyum. senyum. Itu senyum. Kirain cek. Jadi itu bukan checklist. Kalau checklist itu BNSP, sertifikasi kompetensi itu checklist. Ya. Contoh yang lain banyak ya. Jadi membuat logo-logo itu yang menarik. Ya, terus packagingnya harus bagus, iklannya, bannernya. Nah ini namanya inventory branding. Ya, inventory branding ini akan membuat brand perception tadi. Persepsi orang sama produk ini, iya ya keren ya, iklannya bagus dan seterusnya. Nah, sehingga menjamin future masa depan income. Ya, persepsinya jadi future-nya akan value perusahaan akan sangat tinggi. Wah iklannya keren nih. Nah persepsinya jadi seperti ini. Jadi sales itu hasil dari 4C. Persepsi, ekspektasi, reaksi, aksi. Teddy nih suka sama Ahwat misalkan. Nah, Teddy akan mempersepsikan diri sebagai cowok yang maco, cowok yang alim, dan seterusnya. Itu persepsi. Hasil dari persepsinya Teddy, si Ahwatnya pasti punya ekspektasi yang tinggi. Oh iya ya, si Teddy cowok yang baik nih. Waduh, akhirnya dia bereaksi. Ketika Teddy menyatakan jatuh cinta, I love you, nah diterima aksinya. Nah, paham nih ya? Jadi persepsi, ekspektasi, reaksi, baru aksi. Sama ya. Jadi ketika antum semua masih jomblo, berarti ketidakberhasilan strategi marketing Anda. Nggak dapat jodoh misalnya gitu ya. Berarti persepsi orang terhadap diri Anda, ekspektasinya nggak sampai, terus reaksinya nanti ditolak, aksinya begitu. Jadi yang masih jomblo ngaca. Mungkin gara-gara ini kali ya. Gara-gara ini. Bagaimana teman-teman melakukan inventory branding? Jadi good lookingnya, penampilannya, cara bicaranya, attitude-nya, kan orang melihatnya seperti itu Ahwat ya. Begitu juga Ahwat, kan gitu. Bagaimana kita melakukan pencitraan? Ya, jadi proses terjadi transaksi atau sales itu ada 4 ya, persepsi, ekspektasi, reaksi, sama aksi. Persepsinya bagus sehingga konsumen itu akan punya ekspektasi yang luar biasa. Wah ini iklannya keren ini pasti kalau dibeli ini pasti waduh. Baru dia reaksi beli. Setelah itu aksi. Sampai di gambar ini teman-teman ada pertanyaan. Kalau teorinya mungkin di mata kuliah sistem pemasaran pasti sudah dibahas ya. Saya langsung ke prakteknya. Ada pertanyaan teman-teman? Ayo 7A, mangga. Jujur ya, Anda pasti besok itu kalau kerja banyak di dunia sana banyak kan lowongan jadi marketing daripada jadi manajer. Nah, jadi kalau saran saya kalau mau jadi manajer jadi marketing dulu. Kalau saya juga dulu orang marketing itu asik banget. Marketing itu orang yang menguasai medan perang baik di dalam maupun di luar sehingga dia siap untuk jadi manajer. Siap tempur, tahan banting, sering ditolak. Jadi kalau orang marketing itu kalau ditolak itu biasa. Jadi kalau suka sama Ahmad, ditolak itu biasa. Penolakan itu akan membuat dirinya menjadi terpacu untuk mendapatkan yang terbaik. Cie. Gimana Ted? Keren nggak Ted? Mantap Pak, memotivasi. Jadi kalau ditinggal sama pasangan itu pertanda bahwa akan diberikan yang lebih baik. Nah, gitu. Jadi Ya, jangan nggak move on. Berarti itu bukan jodoh saya, pasti Allah akan kasih saya yang terbaik. Kemarin ada mahasiswa curhat, Pak, saya bisnis sama partner saya, pasangan berdua. Begitu sukses bisnisnya, partner saya ninggalin saya, gimana tuh Pak? Bagus ninggalinnya sekarang sebelum nikah, saya bilang gitu. Oh iya, coba bayangkan kalau nanti sudah nikah ditinggalin, kan rugi kamu. Nah, jadi bisnis is okay, ketika kita jatuh ya kita bangun lagi ya. Jadi kalau ditinggalin sama pasangan, ayo move on. Masih kita bisa branding lagi. Bukan gitu, Teddy? Kok jadi Teddy terus ya? Ya kenapa Pak? Tahuan aja Pak. Wildan tadi hilang tadi Wildan. Oke, lanjut teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita bagaimana langsung mendefinisikannya ya. Langsung kita praktek nih. Sekarang gimana kita melakukan strategi tadi sesuai dengan abad 21 ya. Abad 21. Akan sangat berbeda dalam hal menyampaikan produk ya, karena sekarang akan sangat berbeda dengan dulu ya. Karena target kita sekarang kalau dulu komunikasi bisnis itu adalah satu arah, sekarang dua arah. Konsumen itu punya peran penting terhadap
penilaian produk kita. Ya. Caranya begini teman-teman. Ya. Nah, ini saya nggak usah bahas, pasti teman-teman sudah tahu 1, 2, 3, 4 ya. 4.0 itu karena cyber ya. Kalau 3.0 itu karena otomatis ya. Nah, tadi ya. Kalau 1.0 itu masih mesin. Slide ini pasti teman-teman sudah tahu ya, sudah terjadi shifting, pergeseran ya. Surat menyurat sudah diganti sama email, pasti teman-teman sudah tahu. Belajar di kelas sekarang sudah berganti sama e-learning. Sekarang belajarnya sudah beda. Terus pelaporan keuangan, pemerintahan sudah ganti e-government, pembayaran sudah pakai e-payment. Depannya ada E semua teman-teman. Penjualan berarti apa? Penjualan pembelian berarti e-commerce. Kalau rapat kerja sama bisnis berarti e-bisnis. Kalau tiket bus berarti i apa? Tiket, Pak. E-tiket. Semua pakai i. E itu singkatan apa sih teman-teman? E itu? Elektronik. Yes, elektronik. Pak. Karena semuanya E, sehingga yang paling bawah manusianya menjadi edan. Elektronik dan. Edan. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan momentum itu terhadap bisnis yang teman-teman mau jalankan. Jadi gini teman-teman semua ya, strategi marketing yang sekarang itu, how to create marketing strategi sekarang adalah bagaimana kita menjadikan bisnis kita adalah magnet. Magnet ya, jadi bagaimana orang datang sendiri. Ini yang menarik ya. Jadi kita nggak perlu harus pasang-pasang brosur, teriak-teriak kayak tukang obat di jalan gitu. Sekarang bagaimana orang datang sendiri terhadap produk kita. Caranya bagaimana caranya ya? Secara teori pasti sudah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya mungkin ya. Jadi marketing itu kalau zaman dulu namanya outbound. Outbound ya, outbound marketing. Gambarnya pakai corong nih ya. Jadi harus teriak-teriak selalu supaya orang datang. Nah, kalau sekarang inbound marketing. Jadi kita ada di dalam, nggak perlu keluar. Kita ada di dalam perusahaan, kita nggak perlu keluar. Dengan cara membuat bisnis kita menjadi magnet. Pakai apa? Pakai media sosial. Nah, ya caranya bagaimana? Nah, yang pertama, sebelum kita merencanakan, pahami dulu strategi FAST. Sebelum kita mau branding, sebelum kita mau marketing sama sales, pahami dulu yang namanya FAST. FAST. FAST itu bukan cepat ya. FAST itu singkatan dari yang pertama harus fatonah. Iklan itu harus cerdas menyampaikan kebenaran. Iklan itu nggak boleh bohong. Promosi itu nggak boleh bohong. Ya. Beli 2 dapat 1. Ketika orang datang ternyata nggak jadi kan gitu. Ya, ini nggak boleh. Harus benar-benar cerdas menyampaikan kebenaran. Ketika Anda sudah tidak benar, orang akan membuli produk Anda habis-habisan. Ya. Yang kedua A itu artinya harus amanah. Benar-benar bisa dipercaya info yang Anda sampaikan. Yang ketiga sidik ya. Perkataannya atau perbuatan dari kita ketika promosi juga harus benar. Dan yang terakhir adalah harus tabligh. Menyampaikan harus benar. Jadi semuanya ada kata-kata kebenaran. Oke teman-teman ya, jadi ilmu marketing itu kalau boleh jujur adalah tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu namanya marketing. Ketika ada dusta di antara Anda dengan konsumen, wah hati-hati. Itu seperti seperti bom waktu yang akan meledak dan akan membuli produk kita. Ya, jadi pahami dulu harus fatonah, harus amanah, harus sidik, harus tabligh tanpa tawar-menawar. Ini. Oke ya. Nah, baru kita masuk kalau sudah sampai situ. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Komponennya pasti teman-teman sudah tahu ya. Kita fokus di produk sama price dulu. Ya, 2 ini dulu ya. Pekan depan baru yang ketiga 4. Untuk produk berarti yang harus kita siapkan adalah fiturnya. Ya, penampilannya kayak gimana, kualitasnya, brandingnya, packagingnya, servisnya, pelayanannya, maupun garansinya. Nah, ini yang harus disiapkan. 6 komponen produk supaya orang tertarik sama bisnis atau jasa Anda. Ya, packagingnya, nah, ini ada 6 ya, kita masuk satu-satu. Nah, bagaimana membuat produk itu top of mind? Produk itu harus top of mind. Tadi sudah kita bahas ya, apapun makanannya, minumnya, Anda sudah tahu. Terus bicara mie instan, bicara apa tadi? Indomie katanya. Terus kecap. Kalau kecap apa nih teman-teman? Kecap apa? Top of mind-nya.
Pango, Pak. Oh. Sedap Abang Pak, lo. kecap sedap. Oh, mie sedap. Oke, beda-beda kan? Nah, bener tadi Murah, ya. sedap murah. Sedap sama murah, iya, mie sedap. Oke, jadi betul ya kata Abraham Maslow tadi bahwa kebutuhan manusia sama, tapi produknya akan membedakan si A sama si B. Ya, kecap aja sudah beda. Kalau air mineral apa? Coba beda-beda pasti kan? Le Aqua, mineral. Pak. Ada aqua, ada mineral, dua aja berantem nih akhirnya jadinya. Terus kalau selalu di depan tadi sudah tahu, pasti jawabnya cuma satu. Pompa air, jet pump, apa coba? Sanyo. Sanyo, Pak. Sanyo. Shimizu bukan? Ada Sanyo, ada Shimizu, dan lain-lainnya. Oke. Nah, gimana cara membangun itu semua? Nah, ini teman-teman tahapannya ada 5. Membangun brand awareness. Wah, Pak, 5. Serius, 5. Jadi sekali lagi ya, membangun branding itu nggak seperti makan cabai. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu tujuannya supaya konsumen tahu tentang produk Anda. Aware, perhatian. Jadi kalau bahasa Indonesia aware itu dia perhatian sama produk kita. Tahu dulu. Nah, kalau sudah aware, langkah kedua adalah consideration. Consideration itu bagaimana mereka mikir-mikir untuk beli. Oh. Ya, jadi tahapan proses branding itu nggak sederhana ya. Jadi kita pertama membuat mereka aware dulu sama produk kita, tahu dulu. Oh, ini ada produk baru ya, punyanya Wildan ya. Nah, setelah itu mereka consideration. Bagus nggak ya untuk dibeli? Mikir-mikir untuk beli. Baru yang ketiga, conversion, memutuskan untuk beli. Setelah sudah mikir-mikir, memutuskan. Oke, sampai di sini ya. Nah, kebanyakan di antara pemain pasar ya, pebisnis atau pemilik bisnis itu cuma sampai di step 3. Ini hati-hati ya. Anda jangan berhenti sampai di step 3. Banyak orang ketika sudah beli udah puas, udah beli, yes. Kayak teman-teman UKM kemarin, KKU kemarin tuh begitu udah beli udah kelar tuh, nggak bisa. Ya, kalau udah beli kelar selesai Anda. Nah, untuk bisnis yang bisa berkelanjutan, ada satu tahapan lagi teman-teman, bagaimana orang yang sudah aware, orang yang sudah mikir-mikir untuk beli, orang yang sudah berhasil untuk beli, untuk mereka harus loyalty, beli lagi gitu. Karena disebut bisnis itu tumbuh kalau ada repeat order. Sekali lagi ya, bisnis disebut tumbuh kalau ada repeat order. Kalau ada repeat buyer. Kalau dia beli satu kali berarti bisnis Anda nggak tumbuh. Nah, ini perlu strategi berarti gimana caranya dia loyalty. Mau datang lagi, mau beli lagi. Sampai poin yang paling terakhir. Gimana caranya tuh konsumen yang sudah aware, yang sudah consider, yang sudah conversion, yang sudah beli lagi, mau ngajak orang lain untuk beli juga. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi jangan terjebak di nomor 3 ya, conversion. Ketika Anda sudah punya bisnis, terus orang sudah beli, yes, berhasil. Enggak gitu. Karena kita berharap dia harus datang lagi. Siapa yang mau tanya, teman-teman? Masa nggak ada yang tanya? Ini pasti membingungkan ini. Yo. Ada, Pak. 4L. Lo lagi, Will. Gak apa-apa, Will. Silakan, Will. Terus, Pak. Kebetulan kan bilang juga ada produk, Pak ya. Terus ya branding, terus branding juga udah, kebetulan brandingnya itu kan brandnya Warung Om Dut ya, Pak ya. Oke. Ya, dan itu tuh sampai sekarang kayak orang-orang dekat tuh kayak keinget terus sampai manggilnya Om Dut gitu kan. Set brandingnya udah, terus dan produknya juga Wildan rasa udah gitu, banyak yang repeat order, tapi apa ya, kayak stuck di situ aja gitu Pak bisnisnya tuh. Oke. Apa yang salah Pak? Kalau oke, Kang, kalau awareness sudah ya, mereka sudah tahu produknya ya. Ya, Pak. Oke, artinya nggak diragukan lah, sudah tertanam tuh, sudah nge-brand. Terus consideration, mereka udah beli belum, Kang? Well, sudah. Udah lumayan banyak, Pak. Sudah lumayan banyak, sudah conversion. Terus udah didata belum? Mereka beli lagi? Udah, Pak. Cuma beberapa doang sih, Pak. Kebetulan kan emang banyak varian, jadi masing-masing gitu. Oke, siap. Terus udah pernah ada yang ngajak orang belum? Ngajak apa, Pak? Ngajak orang lain untuk ikutan datang beli, ikutan beli.
kebetulan Wilan juga open reseller Pak sama dropshipper tuh. Oke, siap. Baik, Kang Wildan saya jawab ya, teman-teman sekalian menyelesaikan kasusnya Kang Wildan nih, supaya Kang Wildannya bisa jadi bos, benar-benar bos, Kang. Jadi sekali lagi teman-teman ya, diperhatikan bahasa terjemahannya ya, awareness itu berarti dia aware, satu dulu, kita pahami dulu. Terus consideration itu berarti dia consider, dia tertarik benar-benar, mikir-mikir, terus konversi, dia mengkonversi. Konversi itu mengkonversi keinginannya tadi dengan uang. Jadi dia mengganti keinginan dengan uang, bayar. Terus loyalty itu berarti dia benar-benar suka sama produk kita sehingga dia mau beli lagi. Dan yang ketiga advokasi itu dia mau ngomongin produk ini ke orang lain, nge-share produk ini ke orang lain. Nah caranya gimana untuk melakukan ini? Gitu. Caranya begini teman-teman ya, caranya adalah kuncinya di consideration sebetulnya ya. Caranya adalah gini, kita harus punya product strength. Ya, kekuatan produk kita apa sehingga mereka tidak berpaling ke lain hati. Ya, tentukan consideration-nya, product strength-nya di mana. Kalau tadi kata Kang Wildan banyak banyak variannya, nah tentukan satu varian yang jadi unggulan, satu atau dua varian yang jadi unggulan, Kang. Kang Wildan nggak bisa membuat semua varian ini jadi unggulan. Kita harus ambil selling point-nya dulu, unique selling point-nya dulu. Yang paling menarik, yang paling jadi strength produk ini apa? Itu satu dulu, jadi unggulan. Ya, itu produk strength-nya sehingga orang memutuskan untuk balik lagi. Nah, lanjut ya. Nah, di sini caranya teman-teman ya. Awareness itu konsumen tahu tentang produk kita dengan cara nah ini. Biasanya orang berhenti cuma sampai di promosi, belum sampai di personal branding. Tadi Kang Wildan sudah betul tuh. Jadi yang pertama teman-teman, strateginya supaya orang aware itu ada 4. Kita prospek dulu. Prospek itu artinya pendekatan, ya, pendekatan itu cuma ngajak ngobrol aja, kenalan dulu, jangan langsung jualan, ujuk-ujuk ketemu orang jualan nawarin produk, enggak. Habis kenalan, habis itu langsung penetrasi, tanya kebutuhan dia apa, ya. Jadi seakan-akan kita ingin membantu kebutuhan si konsumen. Baru promosi. Nah, setelah promosi kita lakukan personal branding. Nah ini 4 tahapan ini dilakukan. Boleh dibolak-balik dan seterusnya. Jadi bagaimana cara konsumen tahu tentang produk Anda dengan 4 cara. Personal branding, promosi, penetrasi, profesi. Yang bagusnya prospecting dulu di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, baru lakukan gimana caranya supaya mereka mikir untuk beli. Kita tingkatkan kualitas produk atau jasa kita. Jadi orang beli itu kalau produknya bagus. Pilih satu unique selling point dari varian yang teman-teman punya kalau produknya banyak. Nah, satu dulu unique selling point atau disingkat USP teman-teman, unique selling point ya. Nilai keunikan dari produk Anda yang orang tertarik untuk beli karena produknya bagus itu apa ya, pikir-pikir dulu tuh di sini ya. Setelah itu baru kita conversion, bagaimana mereka untuk memutuskan untuk beli. Nah, kita pakai strategi pull marketing. Pull itu artinya tarik. Ya. Pull itu ya ditarik artinya kita ajak mereka gabung untuk kita, bisa dengan cara jadi member ya, jadi kalau mereka nggak jadi member mereka nggak tertarik sama kita, bisa dengan cara selain member pakai tester, dia coba dulu ya, dicoba dulu dan seterusnya. Ini namanya conversion, memutuskan untuk member. Biasanya kalau orang Indonesia dikasih gratis dulu baru beli. Nah, ya. Bikin sebuah promosi pull itu bagaimana mereka datang ke tempat kita punya usaha. Pull itu tarik, jadi ditarik. Gimana cara mereka datang ke tempat kita nih? Nah, kalau mereka nggak datang, mereka nggak bisa beli. Pull marketing. Nah, caranya banyak. Misalkan bikin tulisan, misalkan yang namanya yang ulang tahun tanggal misalkan hari yang ulang tahun setiap hari yang ulang tahun makan di sini gratis. Nah, yang ulang tahun misalkan. Tapi kan yang ulang tahun nggak sendirian pasti. Yang ulang tahun hari itu kan nggak banyak. Nah, biasanya ulang tahun banyak bawa orang. Nah, jadi untuk mendatangkan orang kita bisa pakai sebagai pull marketing. Khusus yang ulang tahun gratis.
Kalau dia bawa 3 orang misalkan. Jadi dia bawa 1 orang gratis, yang ditraktir sama dia 2 orang. Jadi kalau dia berlima, berarti dia traktir 4 orang, satunya gratis. Contoh begitu. Atau apa ya? Khusus ibu hamil gratis. Ada kata-kata gratisnya. Full itu ada kata-kata gratis. Terserah dikombin dengan strategi apa. Oke, itu full ya. Mereka putuskan untuk beli. Pak, nggak rugi Pak. Nah, bisnis itu harus memberi baru dapat. Jangan bilang. Jadi gini teman-teman. Kalau nanti Pak kalau gratis terus nanti rugi dong Pak. Nah, teman-teman harus menghitung HPP ya, HPP. Jadi menghitung harga pokok produk itu masukkan nilai marketing. Jadi kita masukin di nilai marketing di situ. Ya, jadi ada persentase marketing yang kita masukkan di harga beli orang. Itu nanti ya pertemuan berikutnya kita bagaimana menentukan HPP. Belum sekarang. Ini strategi marketingnya dulu. Full marketing. Jadi kita intinya kita berikan 1 gratis, tapi yang lain bayar. Gratis untuk yang bawa selingkuhan misalkan. Keren tuh. Kang Wildan bikin kopi. Gratis yang bawa selingkuhan ya. Yang bawa selingkuhan gratis. Tapi nggak mungkin mereka jujur-jujur bawa selingkuhan gratis. Makan ketahuan sama orang. Contoh ya. Nah habis itu bagaimana mereka beli lagi? Ya, kalau beli lagi strateginya namanya push marketing. Di push itu kalau tadi pull, ditarik, push itu didorong. Nah, didorong itu berarti dijadikan member ya. Terbalik ya, dijadikan membernya di loyalty. Kalau mereka nggak jadi member nggak bisa. Kalau teman-teman misalnya cuci motor nih, begitu cuci motor pasti dikasih kartu tuh. Ya, mencuci 5 kali gratis 1. Nah, kan itu namanya push marketing. Ya, push marketing. Jadi, oh iya, kalau cuci di sini baru cuci 1 kali, di checklist 1 kali. Kalau 5 kali berarti dia gratis 1. Nah, dia terdorong untuk datang lagi supaya dapat. Itu namanya push marketing. Bisa cara seperti itu, bisa cara dijadikan member. Ya. Member berarti anggota. Dan yang terakhir advokasi. Nah, gimana caranya advokasi mengajak orang lain untuk beli adalah minta tolong sama si konsumen untuk 3R. SS teman-teman. Apa tuh? Rating, review, rekomendasi. Ini penting nih Kang Wildan. Jadi kalau teman-teman punya media sosial, minta dia untuk ngasih bintang sama kita, ngasih review, ngasih rekomendasi. Lalu minta tolong sama dia untuk share and share. Nah, makin banyak yang di-share, makin banyak orang tertarik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Membangun brand awareness. Oh, ternyata panjang ya langkah marketing. Iya teman-teman, marketing itu prosesnya panjang. Makanya marketing itu tidak seperti makan apa? Cabe. Sekarang makan, sekarang pedes. Ya gitu. Jadi harus sabar. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Yang lain dong, jangan Wildan lagi. Ijah, Hadijah. Cukup jelas? Iya, Pak. Jelas. Cukup jelas, Ijah? Ijah cukup jelas? Insya Allah. Apanya aja yang jelas? Itu, Pak. Apa coba? Membangun brand awareness. Membangun brand awareness. 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 Oke, siap. Makasih Ija kalau jelas ya. Hati-hati nanti ya. Pak. Nanti Sama-sama. kalau sidang ditanya nih. Cuma sayangnya banyak mahasiswa Latansa kalau ambil S2 ambilnya yang aman ya. Ambilnya yang S2-nya manajemen ya, SDM. Aduh, padahal kalau ayo dong ambilnya marketing. Marketing itu kalau Anda pegang S2 marketing itu jarang tuh. Dahsyat itu. Kalau S2 manajemen cuma jadi HRD doang ya, nggak bisa jadi pemilik bisnis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Lailan, Faridah, Lisa, Esma ada pertanyaan, Hanisa, Gina, jangan manggut-manggut doang atuh ah. Ini saya nggak sabar nih kelas offline nih, 7A nih. Iya Pak, saya juga nggak sabar kelas offline. Karena kalau marketing ngajar offline tuh saya langsung kasih interaktif, enak nih. Oke, bisa bawa produknya, gimana cara nyontohin dan seterusnya.
Oke, kita sama-sama nggak sabar ya, tapi mudah-mudahan semua masih sabar. Oke, lanjut ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, jadi sekali lagi brand awareness itu ini baru brand ya, brand awareness. Loh Pak, itu market enggak? Ini baru brand awareness, membangun branding ya. Belum marketing, belum sales ya. Jadi tahapannya, sekali lagi pesan saya, jangan berhenti di nomor 3. Ya, jangan merasa orang sudah beli terus merasa sudah berhasil. Enggak gitu. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang tumbuh. Satu ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang tumbuh. Bisnis yang tumbuh ada. Bisnis yang tumbuh itu adalah bisnis yang ketika konsumen melakukan repeat order, beli lagi, beli lagi. Kalau konsumen cuma beli 1 kali, berarti bisnis Anda belum tumbuh. Stuck cuma di situ ya. Oke, lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah strateginya ya. Strateginya buat diferensiasi dengan kompetitor ya, supaya kita jadi menang. Jadi harus berbeda nih sama kompetitor yang lainnya ya, jangan jadi sama. Terus buatlah merek atau logo, identitas produk jasa, harus punya logo. Makanya saya mau teman-teman nanti punya logo masing-masing ya. Itu yang ide-idenya. Ide proposal bisnisnya nanti harus ada logonya, mereknya. Ciptakan tagline, slogan. Terus foto produk, jasa yang baik, harus menarik foto produknya. Lanjut ke promosi. Ya, jadi strategi produk supaya bisa dipercaya sama kompetitor, sama konsumen adalah punya diferensiasi dengan saingan. Jadi ada perbedaan sama saingan. Terus punya merek atau logo yang eye catching, yang menarik logonya. Punya tagline, yang tagline ini mengajak orang untuk bisa ayo gabung. Terus foto produknya harus baik. Ya, foto produknya ketika dipasang di media sosial atau di media promosi. Nah, tips memilih brand, ya, tips memilih brand, teman-teman pasti udah punya lapak kampus ya, ini udah tahu ya. Latansa Mas Hiro, saya buat setiap Rabu dan Sabtu itu tempatnya yang mau jualan. Ternyata semua yang mau jualan masih malu-malu mau marketing di kampus. Gimana ya? Udah dibikinin lapak kampus, tinggal promosi aja malu-malu banget ya. Setiap Rabu Sabtu buat teman-teman semua di 7A yang punya produk keluarga, ya. Produk keluarga, produk omnya, produk tantenya, produk resellernya, silakan jualan, promosi ya. Dimension ke akunnya kampus, nanti saya yang tampilkan. Ini yang saya yang pegang semua nih, apa namanya, adminnya ya. Nah, tip memilih nama brand gimana? Cari nama yang belum pernah dipakai orang, teman-teman. Ya, nama brand ya. Terus nama itu kudu unik dan singkat. Gampang disebut, mudah diingat. Punya makna positif, bisa mencerminkan produk itu sendiri. Jangan pakai singkatan. Ya, kalau pakai angka huruf boleh. Terus pilih logo yang punya karakter. Nah, ini tip memilih nama brand ya. Jangan sampai lupa tuh. Terus tadi saya sebut-sebut tuh USP itu apa? USP itu unique selling point, teman-teman. Ya, USP itu adalah suatu hal yang membedakan produk Anda dengan produk kompetitor. Jadi punya produk unggulan. Misal nih, kalau ada 10 orang teman kamu jualan kue kering yang sama, pasti bingung mau beli yang mana kan? Nah, akhirnya orang bakal beli kue kering yang memberikan keuntungan lebih buat si dia. Makanya harus punya USP, unique selling point. Ya. Apa yang bisa menjadi keuntungan konsumen kalau dia menikmati atau bertransaksi dengan produk Anda. Itu USP. Oke, masih banyak nggak ya? Sedikit lagi sepertinya ada pertanyaan, nggak ada ya? Yang berikutnya adalah, nah sekarang tentang foto produk ya. Jadi tentang foto produk. Nah, tentang foto produk nanti insya Allah ini harusnya kita praktek ya. Jadi bagaimana membuat foto produk dengan menggunakan handphone ya. Sementara kita belum praktek dulu ya, belum praktek. Saya berikan teori-teorinya dulu aja. Nanti kalau sudah ada kelas kita bisa bikin praktek foto produk. Pekan depan ya kita foto produk ya. Nah, nih. Jadi foto produk itu how to create instagenic foto. Disebut instagenic foto ketika foto itu punya selling point ya.
menghasilkan foto yang bagus tuh yang gimana, yang ramah dengan platform, terus orang nanti jadi tertarik dengan fotonya dan jadi viral fotonya. Nah, ini contoh ya, ini contoh yang sudah saya lakukan ya, cara-caranya. Baik kuliner, baik fashion, biasa juga bisa. Nah, teorinya adalah gini teman-teman. Everyone photographer ya. Jadi semua orang adalah fotografer di negeri ini sekarang. Everyone is journalist, everyone is a photographer, everyone bisa menjadi siapa saja. Nah, kalau teman-teman nanti nggak sabar untuk nunggu besok, teman-teman bisa lihat cara foto produk di YouTube channel ya atau di Instagramnya saya. Cara membuat foto produk yang bagus ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Atau nanti mudah-mudahan bulan depan lah udah habis UTS, udah offline belum teman-teman? Belum ya habis UTS. Kalau sudah kita bisa enak nih. Kan belajar foto kalau cuma cerita-cerita doang nggak bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke price teman-teman ya. Materi yang kedua tentang harga. Untuk menentukan harga, kenali target pasar teman-teman semua. Ya. Jadi kita harus tahu segmentasi kita, siapa target market kita, di mana mereka berkumpul, dan bagaimana kebiasaan mereka. Jadi ketika kita menentukan harga, kita harus lihat segmentasi kita, menengah ke atas, menengah ke bawah, atau VVIP. Kita lihat perilaku pasarnya mereka juga, sehingga konten promosi sama harga kita tidak meleset jauh. Dan ada margin yang lapang untuk kita bisa mensiasati ketika ternyata ada minimal order. Ya, itu price. Yang kedua, menentukan harga teman-teman harus dilihat tentang ini. Jadi orang kalau mau beli itu rumusnya, penjualan itu rumusnya adalah nih. Jadi orang bisa beli itu rumusnya ada dua teman-teman. Apa itu? 80% emosi, 20% logika. Jadi kalau dia sudah emosinya ke bawah, rasanya udah suka, intuisi sudah di luar nalar dia pasti suka, logika itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi dia akan mengabaikan harga. Berarti bagaimana foto-foto yang kita lakukan, foto produk tentunya ya, branding produk kita harus mendapatkan 80% emosional dari si konsumen. Sehingga dia akan mengabaikan 20% logika. Jangan sampai dibalik ya. Kalau 80% emosinya udah nggak baik, mereka nggak jadi beli. Ya, jadi penjualan rumusnya adalah 80% emosi, 20% adalah logika. Oke, contoh nih teman-teman. Oke, contoh ya, kita kasih opsi nih. Ini misalnya jualan kopi nih. Ya. Kalau lihat 30.000 gini, kalau menurut mahasiswa mahal nggak nih? Apa? Di kopi, satu gelas gini 30.000 mahal nggak? Mahal. Mahal ya? Mahal banget nih. Sementara kita sebagai pemilik bisnis udah ngitung nih, ini udah HPP banget, ini udah dihitung marketingnya, ini udah dihitung sewa ruko dan seterusnya. Gue nggak bisa turun lagi. Nah, berarti kan kita harus punya kreatif nih. Gimana 30.000 ini bisa diterima oleh konsumen? Nah, caranya adalah teman-teman kita pakai strategi. Strateginya bagaimana? Caranya kita pakai pancingan. Ya. Apalagi kalau di sebelah kita ada yang 10.000, udah pasti mereka pindah tuh kalau orang Indonesia. 10.000 aja. Apalagi mahasiswa. Kantongnya pas-pasan. Nungguin transfer. Nah, mahasiswa itu target market yang paling buruk ya. Target market yang paling bagus kalau Anda di kuliner adalah pelajar, bukan mahasiswa. Catat ya. Mahasiswa itu target market yang paling buruk untuk kuliner. Target market yang paling bagus untuk kuliner adalah pelajar dan kaum ibu-ibu. Kalau pelajar, mereka nggak lihat harga, pasti beli. Kalau mahasiswa, itu ngeliatin harga aja, nggak beli-beli. Anda datang ke mall, semua itu baju diliatin harganya, tapi nggak dibeli. Kalau pelajar, dia lihat langsung beli. Bedanya pelajar sama
mahasiswa. Nah sekarang kayak gini nih, bisa kasusnya 10.000, 30.000, ini akan jadi mahal banget nih. Nah, tapi kita nggak punya pilihan alternatif, kita harus menjual 30.000. Nah di promosinya kita rubah teman-teman. Kalau 30.000 tadi disebut mahal karena ada kompetitor di sebelah 10.000, kita buat gambar yang sebelahnya 50.000. Nah kalau sudah seperti ini, orang akan lihat masuk angka. Ini namanya umpan. Jadi membuat orang consideration itu nimbang-nimbang beli, dia lihat di sini. Ada barang, ada harga, ada kualitas. Nah, di sini akan terlihat nih, kalau orangnya memang terus beli yang 10.000, oh berarti segmentasi yang beli ini adalah middle low, yang menengah ke bawah. Tapi kalau yang belinya 50.000, ini berarti middle up. Nah, kalau Anda masuk di 30.000, orang masih beli, ini berarti di middle. Nah, di sini Anda bisa melihat sejauh mana kekuatan konsumen Anda untuk beli. Nah, kalau misalkan ternyata mereka kekeh tetap ada di 10.000, berarti Anda harus punya pilihan. Pilihan yang pertama adalah kualitasnya dibaikan atau Anda pindah ke 10.000. Tapi pesan saya teman-teman ya, kalau marketing cuma bermain di harga, capek teman-teman. Ya capek, dan kita akan nggak punya kualitas. Tetap aja bertahan di angka segitu, tapi kita berikan kualitas-kualitas dan strategi pull atau push marketing. Sehingga kita bisa menarik market yang 10.000 atau yang 50.000 untuk masuk ke tempat kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi jangan turun ya, kalau pesan saya jangan turun harga. Tapi bagaimana caranya pembeli yang di 10.000 bisa pindah ke tempat Anda, juga pembeli yang di 50.000 bisa pindah ke tempat Anda. Ya, karena ini ada margin yang cukup luas nih. Selisih 20.000 untuk bisa Anda meningkatkan profit. Ada pertanyaan? Ini yang absen udah berapa orang ini ya? Tadi 54, sekarang 92, berarti ada 38 yang absen. 38 mahasiswa. Tapi yang join baru 27. Itu oke, nggak masalah ya. Nanti juga dicoret-coretin sama BAK ya. Yang coret-coret bukan Bang BAK ya. Jadi yang nanti narik absen bukan saya ya, BAK. BAK nanti ngelihat YouTube ya, lalu lihat absennya. Oke, yang berikutnya terakhir ini contoh ya, ini contoh price list ya. Ini contoh price list, ini pakai logo Susri, dia pakai tagline lezatnya tak terlupakan. Ini tagline ya, lezatnya tak terlupakan. Nah, ini ada pilihan, ini ada pemesanan. Terus strategi ini price list, ini strategi full marketing. Ya, gratis es teh manis, cukup belanja gorengan. Nah, ini semua ada kata gratis, ada kata diskon, ada kata gratis, ada promo sampai dengan ini. Nah, ini namanya pull marketing, menarik mereka untuk datang. Oke, ya. Ini nanti kita bahas pekan depan. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum saya tutup? Nggak ada. Yuk, ada waktu 10 menit yang mau diskusi silakan. Nah, tugas nggak ada ya, saya kosongkan tugasnya ya. Anda sudah siap-siap UTS ya. Anda fokus aja di project proposalnya ya. Proposalnya, ayo selesaikan bab 1-nya. 7A belum, baru berapa kelompok yang kirim bab 1-nya. Jangan sampai nanti menyesal. Oke, Wildan cukup ya. Walidudin, Feti, Tarsi, Teddy Sukma, Siska, Sapriyadi, Putri Ainia, Nur Halawiyah, Novianti, Muhammad Yusuf, Mumini, Muhammad Rizki, Muhammad Ridwan, Lisa Nur Cahyani, Lailan, Isa Hayati, Ija, Hesma, Hanisa, Gina, Fiski, Fatiatul, Dani, Bulan, Aji Santoso. Saya sudah sebutkan, kerekam di YouTube, nanti bisa di cross check sama BAK. Oke, Wildan, cukup jelas?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, marketing nggak seperti makan cabai ya. Kita baru bahas dua ya. Baru bahas dua tentang produk sama price. Lalu baru bahas tentang bagaimana apa tadi brand awareness ya, tahapan brand awareness. Jangan sampai lupa tahapannya, nanti UTS-nya esai ya, diminta menjelaskan ulang lagi ya repotnya. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materinya bisa diterima oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjut di pertemuan berikutnya pekan depan ya. Jadi sekali lagi pekan depan masih satu pertemuan lagi, yaitu tanggal 28, baru tanggal 4 Novembernya kita tes ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Allah.